Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami lewat video. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Anggun Widyaningsi. Baiklah, saya Anggun Widyaningsi akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang teori-teori perseptual. Teori-teori perseptual terbagi dua, yaitu yang pertama ada persepsi konstruktif. Teori persepsi konstruktif disusun berdasarkan anggapan bahwa selama persepsi, kita membentuk dan menguji hipotesis-hipotesis yang berhubungan dengan persepsi berdasarkan apa yang kita indera dan apa yang kita ketahui. Yang kedua ada persepsi langsung. Teori persepsi langsung menyatakan bahwa informasi dalam stimuli adalah elemen penting dalam persepsi, dan bahwa pembelajaran dan kognisi tidak penting dalam persepsi karena lingkungan telah mengandung cukup informasi yang dapat digunakan untuk interpretasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Namira. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pengenalan pola visual ya. Nah, di sini Mira akan menjelaskan nih pengenalan tentang pola visual. Nah, itu ada organisasi subjektif, sejenis ilusi yang menggambarkan cara pikiran mengorganisasikan stimulasi visual, sekaligus menggambarkan pentingnya pikiran dalam pengenalan objek adalah ilusi, yang disebut kultur ilusoris. Kultur ilusoris adalah persepsi terhadap bentuk, namun bentuk itu hanya ada di sistem perseptual kognitif, bukan di stimulus. Nah, ilusi tersebut tampak seolah-olah berada di depan bentuk-bentuk lain, bukan di ground atau di latar belakang, dan memiliki bentuk persatuan yang nyata. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Sasmita. Baiklah, saya Ayu Sasmita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu saya akan membahas tentang teori Gestalt. Teori Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui perorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori ini dibangun oleh 3 orang, yaitu yang pertama Kurfkova, Max Wertheimer, dan Wolfgang Kohler. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Yang pertama yaitu konsep-konsep teori Gestalt. Konsep-konsep teori Gestalt ada beberapa. Yang pertama yaitu teori medan. Menurut teori Gestalt, dalam suatu medan tidak ada yang eksis secara terpisah atau terisolasi. Yang kedua yaitu natur versus nurture, otak yang bereaksi terhadap informasi sensorik yang masuk dan akan melakukan penataan yang membuat informasi tersebut lebih bermakna karena otak bukan penerima pasif. Otak merupakan gudang penyimpan informasi yang diterima dari lingkungan. Yang ketiga, hukum Pragnas merupakan prinsip pedoman Gestalt dalam meneliti persepsi, belajar, dan memori. Yang keempat yaitu realitas subjektif dan objektif. Dalam teori Gestalt, perilaku ditentukan oleh kesadaran atau realitas subjektif. Yang kedua yaitu pandangan Gestalt tentang belajar. Menurut teori Gestalt, kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang kita alami. Hal ini bertujuan untuk memudahkan siswa menerima materi tersebut. Selanjutnya yaitu aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pengalaman tilikan. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, perilaku bertujuan. Yang keempat, prinsip ruang hidup. Yang kelima, transfer dalam belajar. Poin selanjutnya yaitu pemrosesan bottom up dan pemrosesan top down. Menurut Gebhardt tahun 2000,
yang membagi proses informasi menjadi dua kategori, yaitu bottom up proses dan top down proses. Bottom up proses mengacu pada proses pemahaman informasi melalui analisis bunyi, arti kata, maupun tata bahasa. Sedangkan top down proses mengacu pada penggunaan skemata atau pengetahuan terdahulu untuk memahami informasi yang diterima. Skemata berhubungan dengan pengalaman sehari-hari pendengar tentang topik yang didengar. Yang pertama yaitu penerapan pembelajaran listening comprehension menggunakan strategi top down dan bottom up dalam penerapan pembelajaran listening comprehension di kelas. Kegiatan di kelas akan dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu pre-listening, well listening, post listening. Yang pertama yaitu pre-listening. Kegiatan ini berfungsi sebagai persiapan untuk listening. Yang kedua, well listening. Well listening berhubungan langsung dengan keterlibatan dengan teks. Pembelajar selama pembelajaran mengerjakan latihan pada waktu listening. Yang ketiga yaitu post listening. Post listening dalam penerapan strategi top down dan bottom up adalah aktivitas pengajar memberikan pertanyaan dan meminta pelajar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua yaitu kelebihan dan kelemahan penerapan strategi top down dan bottom up. Dalam kelas listening comprehension menurut Terrigan tahun 1943, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keaktifan kemampuan listening, antara lain keterbatasan sarana, kebahasaan, biologis, lingkungan, guru, metodologi, dan kurikulum. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kesulitan dalam listening comprehension. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Namira. Oke, selanjutnya kita ke materi tentang pencocokan template, analisis fitur, dan pencocokan prototype. Nah, di sini Mira akan menjelaskan kembali tentang pencocokan template, analisis fitur, dan pencocokan prototype. Pertama, kita membahas tentang pencocokan template. Nah, teori pencocokan template ini sebagai sebuah teori pengenalan pola memiliki kekuatan dan kelemahan. Titik kekuatannya jelaslah bahwa agar kita mampu mengenali suatu bentuk huruf atau suatu wujud visual, otak perlu melakukan pembanding stimulasi visual tersebut dengan suatu objek internal yang tersimpan dalam memori. Nah, selanjutnya itu analisis fitur. Teori ini menyatakan bahwa pengenalan objek merupakan pemrosesan informasi tingkat tinggi yang didahului oleh mengidentifikasikan stimuli kompleks yang masuk ke retina sesuai dengan fitur-fitur yang lebih sederhana. Materi selanjutnya yaitu tentang pencocokan prototype. Nah, pencocokan prototype ini memungkinkan pengenalan pola-pola yang tidak lazim namun tetap memiliki hubungan dengan prototype titik. Dalam sistem semacam ini, kita bisa sebagai contoh membentuk sebuah prototype huruf S dan menggunakan prototype ini untuk mengevaluasi berbagai ragam huruf S yang kita jumpai. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengenalan pola pada pakar. Plato menyebutkan bentuk paling sederhana dari berpikir adalah pengenalan terhadap objek yang dilihat. Bentuk paling rumit dari berpikir adalah intuisi komprehensif dari seseorang memandang segala benda sebagai bagian dari suatu sistem. Para pemain catur chess dari Simon tahun 1973A
1973b mempelajari problem ini dengan menganalisis pola rumit yang dihasilkan oleh buah-buah catur di atas sebuah papan catur. Selain itu, para peneliti tersebut menganalisis perbedaan antara maestro catur dengan para pemain amatir. Dalam studi tersebut, pola tersusun dari kumpulan sejumlah objek atau jadi bukan fitur-fitur yang membentuk objek. Secara intuitif, kita mengetahui bahwa perbedaan kognitif antara seorang maestro catur dengan seorang pemain amatir terletak pada seberapa satu langkah yang dapat direncanakan seorang maestro dibandingkan seorang amatir. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you.